Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi agama yang lain. Saya Andri Lesmana dari Ranting NU Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, melalui program NU Damai Channel TV Media Dakwah Islam Rahmatan lil Alamin yang menyebarkan pesan-pesan kedamaian, keteduhan, dan kasih sayang. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali pada acara dialog santri dengan pelaku usaha kecil menengah. Kali ini kita berjumpa dengan para 3 pelaku usaha kecil menengah di Balikpapan. Yang sebelah kanan saya Pak Herdinansyah. Beliau memiliki usaha produksi figura sama aksesoris yang sudah cukup lama ya, Pak? Iya. Mulai berdiri mulai kapan? Mulai 2010 saya masih di rumah. Kalau di sini baru 3 tahun kan. Iya. Di sebelah Pemadam kebakaran. Iya. Iya. Di sebelah Pak Erdinan ada Ibu Nani Herlina. Beliau usahanya Gatos Arta nggih. Beliau memiliki produksi makanan khas laut dari buah naga. Kalimantan nggih, khas makanan khas Kalimantan. Macam-macam juga ada kopi nggih, kopi. Ya, juga ada usaha kedai kopi Jagoan Kopi Nusantara. Di sebelah Ibu Nani ada Pak Fajul Anwar. Beliau usaha industri rumah tangga petis grogot. Beliau cukup udah lama usaha petis grogot. Sejak mulai kapan Pak Fajul? Tahun 2010 lah. 2010 ya. Beliau usahanya ini petis ya, petis berbagai macam rasa. Baik, pada sore hari ini dialog ini kebetulan para pelaku usaha kecil menengah ini adalah rata-rata mitra binaan dari PT Surveyor Indonesia Cabang Balikpapan yang melalui program kemitraan bina lingkungan, dan ini sudah top up ya, sudah cukup lama. Dan di Balikpapan usaha dari ketiga pelaku usaha ini sudah cukup lama dan berjalan cukup lancar ya, dan terbukti memang sudah berapa kali pinjam di PT Surveyor Indonesia melalui program kemitraan bina lingkungan. Kaitan pada dialog kali ini karena kita pada tahun ini ada masa pandemi COVID-19, secara otomatis itu berpengaruh dalam kehidupan usaha. Ada yang mungkin masih bisa survive, ada yang karena otomatis karena ada pandemi juga daya jual usaha beli juga ikut kadang menurun. Nah, nanti kita kupas tuntas pada sore hari ini. Dialog pada sore hari ini adalah temanya dampak pandemi COVID-19 terhadap usaha kecil menengah dan strategi menyiasatinya agar tetap survive. Kita dialog santai aja ya Pak ya, Nani sama Pak Erdinan. Mungkin kita bisa menjabarkan kondisi usahanya bapak-bapak dan Bu Nani sekarang. Tapi mungkin siapa tahu dari usaha kecil menengah di Balikpapan bisa mungkin bisa diambil hikmahnya pada sore dialog pada sore hari ini. Untuk materi pertanyaan yang pertama, adanya pandemi COVID-19 selama 7 bulan ini, bagaimana pengaruh terhadap perkembangan usaha masing-masing mitra binaan? Mungkin dari Pak Erdinansyah dulu. Alhamdulillah kalau tempat saya Pak sama sekali tidak ada pengaruhnya.
Malah omset malah naik 30%. Malah naik Pak ya? Malah naik 30%. Saya tidak tahu juga kenapa bisa begitu. Mungkin bisa dijelaskan, mungkin Pak Erdinan kok bisa naik 30%? Artinya mungkin Pak Erdinan ini adalah produksi yang figura di Balikpapan memang melayani retail Pak ya? Ya, melayani partai dan Partai ya, eceran ya. Dan ini menjual di kapasitasnya sampai di mana Pak? sampai ke Sepaku semua, Penajam. Sepaku semua. Penajam sama Samarinda. Sekantin bisa Belum sekaltim, saya belum mampu melayani kalau satu kaltim. Karena kita produksi sendiri. produksi sendiri. Iya, tidak bisa melayani sepenuhnya. Usahanya bisa dijelaskan Pak? Pak Erdinan. Maksudnya usahanya. Produksi apa namanya, produksinya apa aja ya? Produksi saya figura sama ini khas Kalimantan, sama nomor-nomor rumah, akuarium dan lain-lain. Itu semuanya Semuanya berjalan lancar semua ya? berjalan lancar semua, alhamdulillah. Baik. Untuk Bu Nani gimana Bu Nani? Alhamdulillah penjualan yang sempat awal-awal itu memang ada penurunan sedikit gitu. Tapi saya antisipasi dengan mengolah dan menginovasi kue-kue yang lain. Menarik duit. Saya jajan untuk Ya, bisa bilang. jadi ini awal-awal waktu merebaknya corona itu memang sempat ada penurunan karena kan mereka lebih mengutamakan itu keperluan yang untuk rumah tangga gitu, daripada yang snack-snack gitu. Tapi tidak berlangsung lama, tetap saya mencari terobosan dan terus selalu berusaha untuk inovasi supaya makanan ini lebih menarik. Alhamdulillah sudah normal lagi. Tapi memang untuk yang dititipkan di toko-toko sementara ini saya hentikan dulu Pak. Jadi saya lebih langsung ke konsumen gitu. Saya promosi lewat Facebook, lewat WA, lewat relasi langsung, penjualan langsung. Jadi ini ya inovasi dari atau kreativitas dari Bu Nani sendiri ya, untuk gimana caranya usahanya tetap berjalan ya istilahnya. Karena pandemi COVID-19 ini kan melanda di Indonesia kan, kalau dihitung dari bulan Maret sampai bulan ini kan sekitar 7 bulan. Artinya semua masa itu pasti ada pasang surutnya gitu. Bahkan kita sendiri nggak tahu kapan pandemi ini akan berakhir gitu. Mudah-mudahan nanti setelah ditemukannya nanti vaksinnya nanti. Tapi intinya adanya pandemi ini, usaha kan harus tetap berjalan. Mungkin Bu Nani bisa menginspirasi bahwa usahanya meski dalam keadaan pasang surut tapi masih bisa berjalan karena Bu Nani ada Setiap hari selalu inovasi ya, kreatif ya untuk menjual. Tapi produknya sendiri gimana? Produk ya, kalau yang snack-snack saya kadang memang ada paketan ke Surabaya, Jakarta masih ada. rutin ya Bu? Ya, yang langganan. Untuk Pak Juli sendiri gimana Pak? Kalau saya pribadi, ya pandemi sangat berpengaruh Pak. Karena dengan adanya pandemi seperti ini kan, apalagi semacam kemarin itu ada namanya apa? PSBB ya. Iya, pembatasan sosial besar. Karena apa? Ruang gerak kami terbatas. Ada pembatasan jam jualan, otomatis penjualan juga akan menurun, permintaan juga menurun.
Tapi ya seperti yang sampaikan Bu Nani tadi ya udah tetap namanya kan sudah usahanya kita tekunin. Alhamdulillah seiring yang ditunjukkan Bu Nani semuanya akan berjalan kembali dengan diberhentikannya PSBB, mulai lagi permintaan yang meningkat walaupun kemarin sempat turun sampai 50%. Oh, sampai 50%. Sangat terasa Pak. Karena pasar dibatasi, apalagi sampai terjadi yang kemarin itu. Untuk pasarnya Pak Jul sendiri, petis segmen pasarnya ada apa aja Pak? Saya segmen pasarnya swalayan sama pasar tradisional. Itu berpengaruh gitu saya Yang jual. sangat berpengaruh pasar tradisionalnya Pak. Padahal itu yang sangat memungkinkan untuk perputarannya cepat. Iya. Karena tapi dengan adanya info corona sudah mulai mengurang seperti ini, alhamdulillah ya tetap turun, cuma nggak seperti kemarin 50%, ya mungkin 20% lah. Dosa ini sudah mulai pulih kembali, tapi bertahap. Bertahap. Itu pengaruhnya di sisi penjualan atau produksi Pak? Kalau penjualan. Permintaan barang menurun Pak selama ada pandemi ini. Menurun, Karena ya? barang saya kan Tapi masih produksi ya? kalau produksi tetap kalau berjalan. biasanya 1 bulan mungkin 5 atau 6 kali produksi, dengan adanya pandemi ya maksimal 4 kali Pak. 4 kali gitu. Maksimal 4 kali. Karena ini apa, kalau Pak Erdinansyah kan produk yang dihasilkannya adalah produk jadi atau kerajinan. Sedangkan Bu Nani sama Pak Jul adalah produk yang dijual itu adalah kuliner. Otomatis kan ada masa tenggang ya istilahnya, masa berlakunya itu. Betul. Itu juga sudah di-manage, diolah pengelolaannya. Sangat Pak, sangat. Karena ini perputarannya kan ada masa expire yang tadi Bapak sampaikan. Ya otomatis produknya dikurangi dulu Pak. Nah gitu, setiap biasanya hanya melayani sesuai pesanan tuh. Ya, jadi tetap kita adakan cadangan, tapi tidak seperti waktu normal. Kalau satu normal mungkin 70 sampai 80 kilo sekali masak, tapi dengan adanya pandemi ya mungkin 50 kilo dulu. Jadi supaya perputaran istilahnya barang barunya itu tetap berjalan gitu loh Pak. Oke, baik. Ini mau pertanyaan yang kedua. Saya tanya sama dampak COVID-19 ini terhadap omset penjualan, biaya produksi dan keuntungan masing-masing pelaku usaha kecil menengah bisa disampaikan. Mungkin dari Pak Erdinansyah. Atau Pak Jul dulu, silakan yang lebih pengalaman. Karena ini kaitannya ini kan sudah produksi juga dibatasi, penjualan juga artinya nggak berkurang. Sedangkan biaya hidup juga terus berjalan, ya kan gitu. Pasti ya, kalau pengaruhnya terhadap produk penjualan sama keuntungan. Yeah. Untuk penjualan sudah pasti tadi ada penurunan permintaan. Yeah. Untuk produksi jelas tadi yang dari 70-80 ya menjadi 50 sekali masak. Yeah. Untuk keuntungan ya pasti berkurang lah Pak. Yeah. Cuma untuk mengatasi semua ini ya alhamdulillah kami punya usaha sampingan gitu Pak. Kebetulan di rumah kan ada usaha sembako. Ya untuk saat ini kekurangan produk kewajiban ya diambilkan dari sembako itu Pak. PPOP ya, untuk yang lain. Ya saling banyak. Jadi istilahnya ya seperti Bu Nani tadi, kreativitas dengan produk-produk yang lain kan ya. Kalau selama ini mungkin dengan yang kalau boleh tahu masa masih normal omsetnya berapa? wah ini oke deh. Untuk sekali produksi itu dengan asumsi sekitar saya ambil yang sekarang aja ya. Yeah. Saya kata normal sekitar 70 kilo itu kalau dikemas menjadi 700 gelas. Okay. Dengan harga minimal saya per gelasnya itu 5.000. Berarti 3.500.000 kalau dikalikan 1 bulan tuh ya 10 jutaan kan. Antara 10 sampai 12 lah Pak. Untuk omsetnya ini. Omset ini omset loh. Untuk biaya Untuk biaya ya alhamdulillah saya siasati, saya mencoba untuk selama pandemi ini mencoba untuk tidak langsung mendatang menjemput bola barang, tapi saya menitip dengan teman. Jadi untuk menghemat biaya, permintaan kan tinggal telepon.
Kalau untuk menyiasati biaya produksi, saya belanja bahan bakunya itu coba ke grosir atau agen supaya bisa menutupin harga tadi. Kalau kita ambil di pengecer kan mahal Pak, kalau kita ambil di grosir atau agen kan agak sedikit miring, seperti gula itu kan bahan bakunya itu. Artinya keuntungannya, labanya tinggal biaya apa namanya omset dikurangi. Ya kali Ya, tadi ya. ya menurun mungkin sekitar 10-20% lah Menurun. untuk saat ini. Untuk saat ini. Dan itu bisa sementara ini ya masih bisa usaha berjalan Pak. Alhamdulillah Pak, masih bisa untuk kewajiban ISI, alhamdulillah. Untuk biaya anak sekolah juga alhamdulillah. Iya. Kalau Bu Nani gimana? Saya ini Pak, memang usaha utamanya memang mengolah rumput laut sama buah naga. Tapi untuk mengantisipasi situasi sekarang, saya itu Pak menghidupkan kembali toko oleh-oleh Pak. Jadi saya menerima titipan snack-snack yang olahan UKM Balikpapan. Jadi saya terbantu dari itu. Selain itu juga saya memasarkan itu Pak, produk frozen Pak. Itu juga permintaan lumayan. Jadi sekarang istilahnya kalau omset ya agak menurun, tapinya tetap aja Pak apa itu mencari peluang-peluang yang lain loh Pak. Jadi saya memberikan kesempatan teman-teman untuk sama-sama berusaha walaupun situasi seperti ini. Alhamdulillah terbantu, walaupun istilahnya keuntungan sedikit tapi setiap hari ada pemasukan gitu. Dan sedikit bisa menabung sedikit malahan. Oke. Gitu. Ini kebetulan pada sore hari ini kita dialognya di kediaman Ibu Nani. Di sini juga ada jagoan kopi Nusantara ya. Ini juga memberikan tambahan pendapatan ya. Nah, selain toko kelontongan juga agen apa namanya ini LPG. Oh iya. Agen LPG. Ya, saya ada usaha beberapa. Jadi seperti Pak Fauzul bilang, jadi saling melengkapi gitu Pak. Kalau usahanya Bu Nani sendiri dari Dados Arto atau Ya, yang ini maksudnya Dados Arto itu apa yang kita usahakan insya Allah menjadi uang. Jadi uang. Pengennya Artinya begitu, Pak. Amin, amin, Jadi amin, amin. sedikit agak apa ya Pak, bervariasi itunya. Nama doa loh. Iya, insya Allah begitu. kalau boleh tahu omset dulu berapa per bulannya? Ya, Pak ya. Kalau gambaran keseluruhan ya Pak, kalau masing-masing kayaknya agak-agak repot gitu ya. Karena saya juga meneruskan usaha anak Pak yang kopi itu dan dari daerah-daerah itu memang sudah ada pangsa pasarnya sendiri, juga ada beberapa langganan yang masih rajin ke sini ngopi gitu. Ya, saya pun mengikuti kemauan itu Pak konsumen, maunya minuman yang apa. Jadi saya mengikuti trennya anak-anak muda itu Pak. Jadi saya buat minuman-minuman yang itu belajarnya di YouTube ya Pak ya. Ya itu supaya mereka tetap apa ya, bisa tetap berlangganan kemari. Kalau omsetnya ya apa ya Pak? Ya sekitar 7 jutaan Pak ya kalau keseluruhan itu. Keseluruhan ya? Ya karena barangnya banyak gitu ya. 70? 7 juta. Ya, karena LPG datangnya cuma seminggu sekali. Oh, Pak. gitu. Ya, datang langsung habis juga gitu. Kalau Pak Erdina? Kalau tempat saya alhamdulillah sih cuma pengiriman aja Pak. Selama Covid-nya agak lambat dari Surabaya. Oh, pengirimannya. Pengirimannya agak lambat, bahan bakunya. Jadi kerjaan tuh sempat numpuk, baru barang datang, baru kita kerjain. Jadi bahan Bahan bakunya bakunya agak lambat selama Covid ini. itu karena Faktor pengiriman karena belum banyak dari sana kan menumpuk. Oh gitu. Di gudang sana kan kalau sudah banyak baru diangkut. Ya kalau sedikit kan rugi truk itu kan. Nah, jadi dikumpulkan dulu, baru dibawa. Yang Agak lambat tiap pengiriman. bulan tapi masih ada beberapa pengirimannya enggak? Pengiriman itu tiap bulan saya ada dari Jepara yang kirim, ada dari Surabaya, ada juga dari Demak. Tiap bulan itu
sekitar 4 atau 5 kali datang barang. 4 sampai 5 kali. Itu Iya. dalam kondisi sebelum normal ya. Kalau sudah masih normal, Termasuk normal juga. Selama Begitu, Cik? COVID begitu juga. oh normal terus Pak. Normal terus, saya tidak ada pengaruhnya Pak. Tidak ada pengaruh. Malah omset saya alhamdulillah naik 30%. Karena saya Belajar ini sama Pak Erdilan ini. saya dari anunya banyak dari Instagram, Oh, Facebook sama WA. Jadi orang tanya lanjut WA. Terserah mau pesan apa, keanuannya kayak apa tak turutin aja pembelinya. Apa maunya. Terus kalau boleh tahu omsetnya berapa Pak? Omset saya paling sedikit tuh 60 juta sebulan. Nah, Bisa paling sampai sedikit 100 juta Pak. Iya. 60 sampai Selama 100. COVID ini enggak pernah, belum pernah turun dari 50, dari 60 berapa turun. 60, 70, 80, 90 setiap bulan. Terus di biaya produksinya Biaya produksinya sekitar berapa persen ya? Biaya produksinya anggap aja paling 10% kali modalnya. modalnya 10%. Saya kita jual 100, modal kita jual 100 itu keuntungannya 30%, potong biaya operasionalnya 10%, berarti keuntungan bersih 20%. Cukup besar ya. Dari 60. Karena kita kan produksi, Iya. kita kan kerja. 20% dari 60 Iya. loh. Setiap hari kan ada pembukuan, hari ini dapat sekian, hari ini dapat sekian kan, ada pembukuannya. Gak nambah karyawan Pak, saya mau jadi karyawan. Untuk nambah karyawan pas sementara belum karena tempatnya kecil. Jadi kita bagi-bagi 2 orang, 3 orang sudah penuh, tak muat tempatnya. Apalagi sekarang numpuk. Itu baru datang lagi kemarin berapa box, 7 box. Yang ada sudah segini. Kalau barang saya dari Surabaya rata-rata invoice. Semua barang saya invoice Pak. Oh, ya. Pokoknya datang sudah ditinggal, nanti ada penagihan. Sebulan ada yang nagih. Semuanya bahan invoice semua. Cuma harus ada juga duit cadangan persiapan kalau sudah sampai kan. Kita nggak enak kita nggak bayar ya, pasti kita bayar kalau sudah sampai kan. Iya betul. Oke. Baik, dari awal dari pertanyaan yang pertama kaitan pandemi dan yang kedua secara otomatis adanya pandemi kan ada yang pasang surut ya, ada yang naik turun, tapi ada juga yang masih stabil kayak Pak Ferdinand ini. Dari sekian itu apa yang membuat usaha masih bisa berjalan meski dalam kondisi pasar sangat lesu dan dari daya belinya. Artinya peranan tadi Kak Mas Ferdinand juga menyampaikan harus ada media lain yang mungkin kita selama ini menjualnya orang datang baru kita layani atau door to door, tapi sekarang ada media lain mungkin lewat media sosial tadi sampaikan lewat Instagram. Kalau saya Instagram, Facebook, ya sama Twitter ya mungkin ya itu ya, sama relasi YouTube YouTube ya. Nah, mungkin ini salah satu pendorong mungkin untuk usaha masih bisa berjalan. Selain juga ada bantuan dari pemerintah kota mungkin atau dari pembina, artinya kaitan sama pameran atau mungkin ada bantuan dana lagi mungkin bisa dijelaskan mungkin dari Pak Ferdinand. Kalau saya sih tidak ada bantuan apa-apa selain dari PT Surveyor, tidak ada Pak. Oh, Cuman satu-satunya PT Surveyor aja yang bantu saya. Tidak ada bantuan di lain selain itu. jadi sangat bermanfaat ya bantuan. Sangat bermanfaat bantuannya. Artinya ini tinggal minta tunggu pinjaman kembali Pak. Insya Allah nanti kalau sudah lunas. Yang agak banyak. Banyak nggak apa-apa Bu. Masih lama Pak, bulan Mei. Ditutup dong. Kalau Bu Nani sendiri gimana? Sama Pak, saya juga bantuannya itu saya sangat berterima kasih kepada PT Surveyor Indonesia selama beberapa periode. Saya sangat terbantu permodalan, jadi usaha saya tambah maju lewat itu bantuan permodalan dari Surveyor. Terima kasih, semoga Surveyor Indonesia semakin maju dan sukses. Amin. Amin. Tapi setahu saya
tidak hanya dikasih pinjaman, Oh iya. karena Diberikan pinjaman motivasi itu kan ya, Pak, ya. hanya beri pinjaman tapi kan harus mengembalikan. Ya. Tapi di situ kan harus ada pembinaan. Ya. Makanya apakah perlu Latihan. di sektor lain misalnya untuk membantu, apalagi dalam kondisi pandemi ini kan, bantu penjualan misalnya lewat pameran, Oh iya. pameran atau media promosi yang lain, misalnya usulkan harus ada website khusus atau apa namanya itu, media sosial khusus yang memang untuk membantu penjualan mitra binaan. Ada aplikasinya mungkin. Oh iya juga terima kasih kepada Pak Andre yang selalu berlangganan oleh-oleh kalau ada tamu dari luar daerah ke saya. Terima kasih ya Pak Andre ya. Terima kasih. Baik, untuk Pak Jil gimana Pak Jil? Berkaitan dengan apa ini Pak? Tadi usahanya kan dengan ada pandemi ini kan masih bisa berjalan, walaupun daya belinya kan turun. Kalau saya sih untuk mensiasati kondisi seperti ini Pak, saya bukan cuma sih, memang harus ya Pak ya, meningkatkan pelayanan sama pelanggan yang tetap. Nah di sini kan saya punya pelanggan yang sudah tetap, artinya karena produk saya ini produk yang semacam bumbu yang untuk melengkapi pemasakan. Jadi rata-rata pelanggan saya itu grosir Pak. Jadi mereka belanja minta order dari saya untuk dijual lagi. Itulah yang saya pelihara, itu saya layani dengan sangat hati-hati. Ya salah satunya ya harus fleksibel Pak. Seperti Pak Irina bilang tadi tentang invoice, kalau biasanya 2 minggu harus cair, dalam kondisi begini kita 1 bulan belum cair, kita harus sabar Pak. Harus sabar ya. Ya kan, karena nggak bisa kita memasarkan kanal itu tadi menurunnya daya beli, daya jual. Ya tapi alhamdulillah yang penting pelanggan tetap ini masih kita pegang. Itu salah satunya. Kalau selama 7 bulan ini masa pandemi ada nggak bantuan dari pemerintah yang kaitannya sama usaha? Kaitannya dengan usaha sangat-sangat saya terbuka. Kemarin saya dapat bantuan sosial UMKM Pak. Itu pun saya nggak tahu. Tiba-tiba kok dapat undangan disuruh ke dom, ya saya ambil apa namanya itu bansos loh Pak. Bantuan sosial karena pandemi, bukan seperti surveyor yang minjam dan membina dan memberi pelatihan, artinya ya kan beda Pak. Ini Nah, sifatnya pribadi ya? pribadi Pak. Tapi kalau yang khusus bantuan dari pemerintah dari khusus UMKM ada nggak? Tidak ada Pak. Belum. Alhamdulillah selama ini dengan Bapak terus. Dengan PT Surveyor. Enggak masalah sebenarnya. Kemarin saya dapat info kayak dicari info misalnya ada bantuan-bantuan dari pemerintah yang khusus UMKM, artinya agar UMKM tetap masih bisa berjalan, diberi insentif mungkin. Iya, yang 2,4 itu ya. Sifatnya tidak dalam bentuk pinjaman, tapi insentif. Daftar iya Pak, Hibah. cairnya belum Pak. Ya. Daftar iya tapi cairnya belum. Oh, belum cairnya. Iya belum. BPUM ya kalau nggak salah namanya. Lain. Apa itu kurang tahu. Kalau nggak salah Bukan websitenya 400. ada kok, tapi sudah ditutup itu Bang. Sudah tutup ya. Kemarin udah nyoba juga. Tapi belum cair ya. Belum. Itu kan kita nggak ngerti ya Bu ya. Belum ya. Kita tiba-tiba nanti. Iya 2.400.000 tapi ya daftar aja tapi belum cair. Oke. Soalnya siapa tahu ini kan insentif ya kan. Insentif ya, Siapa hibahan. ke membantu lah usahanya. Tapi alhamdulillah Pak ya, bukan kita mengharap ya Pak, yang penting berjalan usaha itu sudah Cair cair. alhamdulillah daya Iya. usaha terus. Berjalan sudah usaha dari Marina ini justru naik omset, alhamdulillah sekali. Untuk pertanyaan berikutnya, apa langkah atau strategi yang akan dilakukan ke depan agar tetap survive usahanya di masa pandemi ini? Karena pandemi ini kan tidak tahu kapan Iya. masa usahanya berlalu sebelum vaksinnya ditemukan. Mungkin bisa Pak Jul. Kalau dari saya untuk langkah atau strategi untuk tetap bertahan di masa pandemi COVID-19 ini, itu saya coba dengan pertama itu kualitas produk itu kita pertahankan Pak. Kualitas produk loh ya, produknya kualitas gitu. Kemudian harga kita bikin terjangkau dengan konsumen.
Karena biasanya dalam kondisi gini ini kompetitor makin banyak, Pak. Maka di situ kita mencoba untuk harga ini kita bikin stabil. Kalaupun memang harus naik, tapi ya naiknya tidak sampai memberatkan si pembeli atau konsumen atau pelanggan. Kemudian yang terakhir itu tadi peningkatan pelayanan tadi, Pak. Kita harus fleksibel mungkin, nggak bisa memaksa harus gini. Ya mungkin itu kiat-kiat dari saya supaya sudah bisa tetap bertahan di masa kondisi seperti ini, Pak. Kalau saya pribadi seperti itu. Pak, di jangan cara keuntungan daya jual ini turun, itu kualitas masih bisa dipertahankan, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Itu tadi trik-triknya kita membeli bahan jangan di pengecer. Kalau kita membeli dari agen atau distributor, kita akan dapat harga di bawah pengecer, itu akan mempengaruhi sekali produk. Contohnya, Pak, gula merah, Bu Nani mungkin lebih tahu. Kalau kita beli di pengecer itu per kilonya 25, Pak. Tapi kalau kita beli agen di distributor itu 18, 7.000 kali 40 kilo. Kan bisa itu, Pak. Gitu. Jangan bahannya dari mana, Pak Jul? Kalau bahan baku sesuai namanya petis grogot, bahan baku dari grogot. Dan ini yang satu lagi, Pak, yang minta maaf ini mungkin agak rahasia ya. Seperti Bapak Irjen bilang tadi, kita harus punya uang cadangan ya, Pak ya. Yang tidak boleh. Fungsi uang cadangan adalah dalam kondisi sulit seperti ini. Biasanya banyak pembuat bahan baku itu yang mau uang cepat. Prinsipnya barang cari uang. Kalau barang cari uang, tinggal kita yang punya uang nawar seadanya, asal kontan diberi. Serius. Tapi kalau kita yang punya barang, nyari barang pasti, kita yang punya uang, nyari barang pasti akan mahal kan. Nah itulah akhirnya bunyinya bilang Pak Rinan tadi punya uang cadangan. Jadi uang cadangan yang ada itu saya gunakan, saya coba hubungin dengan pembuat-pembuat bahan itu yang perlu duit. Dan itu terbukti memang, Pak, betul, alhamdulillah. Kemarin itu datang sekitar 30 jerigen itu sekitar ya 3 kali 30 900 kilo, Pak. Tapi selama ini Pak Jul masih sistem pemasarannya masih melalui pelanggan ya, pelanggan tetap ya. Iya, Pak. Pelanggan Karena tetap. produk saya kan barang Swalayan sama pasar tradisional. Pasar tradisional. Belum pernah melayani di luar kota, Pak. Misalnya. Alhamdulillah untuk luar kota saya punya teman yang membagi. Jadi ada. Tapi ada media sosialnya itu. Di media sosial ada, di Google ada, bahkan ini lagi dibuatkan website sama anak saya, Pak. Oh, iya. Lagi dibuatkan. Kalau itu ya pasti ada. Kemudian mereka telepon sama saya, cuma ya minta maaf sekali lagi. Karena produk saya ini kan produk apa ya? Lengkap kan, Pak. Bukan seperti Bu Nani yang dikonsumsi langsung. Jadi ketika yang bersangkutan kalau nggak berat di ongkirnya, ya monggo. Tapi kalau mereka seputaran Balikpapan, Ibu untuk konsumsi atau dijual lagi, misalkan. Kalau untuk dijual lagi, ya pasti ada persyaratan minimal pengambilan kan, Pak. Kalau untuk dikonsumsi, saya arahkan ke swalayan terdekat. Jadi tujuan saya supaya di swalayan tadi supaya cepat gitu loh. Nah, jadi ada gitu. Di produknya Pak Jul ada identitas mitra binaannya Survey Indonesia. Oh ada, Pak. Alhamdulillah. Sebagai rasa terima kasih ini ada si logo mitra binaan PT Surveyor. Semua produk saya ada. Dan ini mulai sejak awal alhamdulillah dibantu oleh PT Surveyor tahun 2010 sampai sekarang. Dan ini akan saya pertahankan, Pak, sebagai rasa terima kasih saya dengan PT Surveyor, Pak. Oke, amin. Siap, Pak. Nanti saya sampaikan. Untuk Bu Nani sendiri gimana? Ya, kurang lebih sama, Pak, jawabannya. Jadi tetap juga untuk bahan baku kita langsung. Tapi sebenarnya jangan sama-sama aja, Pak. Bukan, Pak. Maksud saya silakan sampaikan kalau ada kekurangannya. Nanti saya di sini sebagai mewakili dari Survey Indonesia, siapa tahu bisa. Mungkin kan lebihnya ke swalayan ya, Pak ya. Kalau saya langsung ke konsumennya langsung. Jadi saya berdasarkan pesanan gitu, Pak. Misalkan saya share ke WA atau ke Facebook pemesan itu, kita mengikuti apa pesanannya dia gitu, Pak. Saya maunya ada penambahan mungkin dari gulanya dikurangi atau mungkin ada bahan apa yang saya nggak suka gitu.
Jadi saya mengikuti konsumen Pak. Jadi nggak saya titip-titip gitu Pak. Jadi saya terima uangnya langsung dari begitu barang diterima saya terima uangnya. Saya begitu. Ya kalau masalah keuntungan agak sedikit, nah ini saya nggak apa-apa sih Pak. Yang penting kita tetap pertahankan apa Pak yang kualitasnya. Di belakang Bu Nani ini. Oh iya. Ini Bu Nani berapa kali itu pameran gitu? Iya, saya Sampai... itu Pak ngolah buah naga. Alhamdulillah. Baik, untuk Pak Dinan gimana? Kalau saya sih kualitas aja yang dijaga Pak. Kualitas sama Kerjaan, kualitas kerjaan kadang ujungnya ini kalau renggang orang tidak mau. Jadi sedapat mungkin kita harus rapi kerjaannya supaya pelanggan jangan lari. Cuman itu aja yang dia. Ini figuranya besar, ada yang kecil ada yang besar ya? Banyak, ada yang besar yang kecil. Figura itu dari 2 meter hari itu orang pesan ada sampai 1,5 meter lebarnya ada. Seperti yang di Ada yang kemarin besar pesan Ahmad Basir 2 meter 35 kali 175. Itu satu figura 2 juta. Baik. Ini untuk pertanyaan terakhir. Apa pesan atau harapan agar usaha yang Bapak Ibu jalankan sekarang bisa selamat di masa pandemi COVID ini? Juga mungkin ada pesan juga bagi warga Balikpapan yang memiliki usaha yang sama, usaha kecil menengah, agar tetap survive usahanya. Mungkin bisa di Bapak Ibu yang sekarang masih bisa survive, mungkin bisa membagikan tip-tip lah misalnya untuk warga Balikpapan, khususnya yang kaitannya sama usaha kecil. Mungkin dari Pak Jul, Pak. Kalau saya sih ya bukan pesan sih Pak, berbagi aja ya, berbagi pengalaman. Kalau dalam kondisi seperti ini, kalau mau usaha, kalau saya pribadi, saya mengutip kata-kata Bob Sadino, kalau mau usaha jangan bertanya usaha apa, tapi bukalah usaha itu. Masalah hasil, nanti kita lihat, kalau hasilnya tekunilah. Sambil menekuni usaha yang sudah ada, membaca peluang bisnis yang lain, seperti Ibu Nani ini. Mempunyai usaha yang pasti, punya berdiri, sambil mencari peluang di samping jaga. Istilahnya apa Bu Nani? Sudah sampingan ya, tambahan. Sehingga sumber dananya kan nambah ya Bu ya. Nah saya itu Pak, pengalaman saya pribadi. Seperti saya juga seperti itu. Dalam kondisi pandemi seperti ini mungkin produksi saya menurun. Alhamdulillah karena di rumah ada usaha sembako. Bahkan HP pun kita pakai untuk usaha. Kalau saya internet banking ada orang transfer saya bantu, yang penting ada ongkos kirimnya. Kenapa enggak Bu? Yang penting ada hasil. Pembayaran listrik, PPUB seperti Ibu biar ilih pakai HP bisa ya kan Bu? Itu kita manfaatkan sosial media dengan peralatan Android itu untuk menjadi usaha sampingan tadi Pak. Salah satunya seperti itu kalau mungkin berbagi saya dari saya. Jadi sampai sekarang ya Pak Jul ya? Alhamdulillah Pak. Jadi ya Pak Jul ini kediaman di Bukit Batakan Indah. perumahan Bukit Batakan Indah. Beliau produksi petis dari grogot ya Pak Ya, Jul. Dengan berbagai macam rasa, asin, gurih dan manis. gurih dan manis. Bagi warga Balikpapan yang ingin pesan petis atau pelanggan Pak Jul selama ini di swalayan dan pasar tradisional, bisa menghubungi Pak Jul nanti ya. Nanti bisa setelah dialog ini nanti di kolom komentar ditinggal nomor teleponnya Pak Jul. Siapa tahu mungkin bisa menghubungi Pak Jul kalau mau ada pesan. Atau menghubungi saya boleh. Karena saya sebagai pembina dari Survei Indonesia untuk membantu Ultra Bina. Untuk Bu Nani sendiri gimana? Saya juga sangat mengharapkan ini dari pemerintah ya, kepeduliannya untuk kami UKM. Kalau memang ternyata nanti itu yang
2,4 cair. Alhamdulillah. Amin, amin. Bisa sendiri membantu. betul, Bu. Saya rasa bukan saya aja yang Iya, menunggu, kayaknya banyak yang nunggu juga Betul, Bu. gitu ya. Kalau ternyata cair, alhamdulillah. Kalaupun tidak cair, ya harus tetap semangat. Apa itu Pak? Selalu tetap berusaha, walaupun di rumah tetap masih bisa mencari uang dalam hal-hal yang positif gitu. Nah, itu kayak seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Nani. Bu Nani ini usahanya sudah cukup lama ya, sejak 2000 berapa? Nggak lama terima dari surveyor kan berapa ya Pak pertama itu ya? Maaf. Bareng sama Pak Jul ya waktu itu. Kurang lebih ya, Bu ya. Iya. Kurang lebih ya. Berapa sih, Bu? Sama itu Pak siapa? Ayub. Ya, Ya. Oh. kantor yang lama ya Pak. Ya, sama. Iya. Oh, kurang ayo, lebih. iya betul. Jadi Apa 3 kali ini kali ya? 3 kali. Sama berarti. Sama dong 3 kali juga. Senior. Senior. memang pada sore hari ini kita mengundang para pelaku usaha yang katakanlah dalam tanda kutip berhasil melewati masa pandemi ini. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh lah untuk UKM-UKM yang lain yang ada di Indonesia. Itu Mas Dinan gimana? Ada pesan? Kalau saya sih pesannya mudah-mudahan cepat berlalu aja Pak COVID-19 nih biar teman-teman pada Amin. semua lah. Amin, Sukses amin, semua. amin. Oke. Ada pesan lagi untuk kaitannya sama gimana tetap Sementara sih itu aja. baik. Pak Dinan misalnya di produksinya di mana ya? Di Jalan Soekarno Hatta. karena produksinya di rumah atau di Soekarno? Sekarang di sini di rumah di Soekarno Hatta. Oh, sekarang di pusat di Soekarno depannya pemadam pemadam kebakaran. kebakaran kilo Setengah. 1 ya. Kilo 1. 21. Jadi Nani pernah ke sana. bagi warga Balikpapan yang ingin, bukan hanya warga Balikpapan, mungkin bagi siapa aja pemirsa yang ingin membeli figura dari Mas Dinan bisa menghubungi Mas Dinan. Figura sama ini ya, apa Iya. namanya, aksesoris, Aksesoris. souvenir Souvenir khas Kalimantan ya. Kalimantan ya. Baik, terima kasih Pak Jul, Bu Nani, Mas Dinan pada sore hari ini bisa berdialog mengenai pengalaman melewati menjalankan usaha di masa pandemi ini. Kami dari PP Survey Indonesia mengucapkan banyak terima kasih Bu Nani, Pak Jul, Mas Dinan sampai sekarang masih bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik, Alhamdulillah. dan lancar. Amin. Bayarnya lancar Pak. Amin. Amin. Mudah-mudahan kami kedepannya akan tetap membantu dan akan tetap memikirkan mungkin apa yang bisa kami bantu untuk kedepannya. Saya Andri Ismana dari Ranting NU Kelurahan Damai melalui program NU Damai Channel TV pada sore hari ini berdialog mengenai dua pelaku usaha kecil menengah di masa pandemi ini. Sesuai harapan dari para pelaku usaha bahwa mudah-mudahan pandemi 19 ini berakhir dari bumi Indonesia agar para pelaku usaha kecil menengah di Indonesia dapat berjalan kembali normal, Amin. bisa menghidupi atau menambah tenaga kerja, menambah penghasilan pendapatan usaha. Kami dari Ranting NU Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan juga menyampaikan kepada seluruh pemirsa untuk tetap mentaati protokoler kesehatan, memakai masker, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan sementara menjauhi dari kerumunan. Mungkin itu dialog pada sore hari ini, dan kami memang sengaja di hari Sabtu ini dialog
dengan tema yang umum. Nah, Sabtu kan kemarin kita dialog tentang seni budaya, Pak. Dan sore ini kita khusus dialog mengenai ekonomi, khususnya di ekonomi kerakyatan, usaha kecil menengah. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.